إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى في الكتاب الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selalu dan senantiasa memberikan kepada kita rahmatnya, nikmatnya, berkahnya, serta karunia kepada kita semua. Karena dengan bermacam ragam kenikmatan yang telah kita terima kaum muslimin, maka jadilah kita sebagai hamba yang bukan saja bersyukur, tetapi menjadi hamba yang abadan syakur, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dalam situasi, dalam kondisi apapun kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam kita peruntukkan buat junjungan alam sebagai rahmatan lil alamin. Disebut Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyaknya melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak saja kebaikan itu dirasakan oleh manusia, tapi hewan pun, binatang pun merasakan kebaikan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang-orang yang melakukan kebaikan dekat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dari orang-orang yang selalu berbuat baik. Untuk itu kaum muslimin, khatib mengajak kepada kita semuanya, tetaplah berada dalam kebaikan. Jangan keluar dalam lingkaran kebaikan. Ketika orang jauh dari kepada kebaikan, dekat dengan maksiat, jauh daripada Allah, mudah untuk melakukan dosa, khawatirnya kita kaum muslimin, Allah akan timpakan azab kepada kita. Itulah gunanya khatib mengajak kepada kita untuk selalu meningkatkan keimanan kita,
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa itu kaum muslimin? Waqayaqi wiqayah. Ini merupakan benteng kita agar murka Allah tidak Allah timpakan kepada orang-orang yang mereka jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teringat kita apa yang disampaikan dinukilkan oleh Umar bin Khattab, di mana rasa takut Umar kepada Allah yang begitu tinggi kaum muslimin, sehingga Umar pernah mengatakan, kalau seandainya, kata Umar, terdengar suara dari langit dan suara itu mengatakan, seluruh hambaku, kata Allah, masuk surga kecuali satu orang, kata Umar, saya khawatir yang satu orang itu adalah saya. Ini menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah, seorang sahabat yang amat taat, yang mempunyai nyali yang kuat, tetapi masih mengatakan takut dia kalau yang disebut satu orang itu adalah dia. Ini pesan bagi kita kaum muslimin rahimakumullah. Semakin tinggi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kokoh keimanan kita kaum muslimin, hendaklah semakin ada rasa khasyah itu dalam diri kita. Apa itu khasyah? Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takut itu membuat kita melaksanakan perintah. Dengan takut itu kita menghindari segala bentuk kemaksiatan yang ada dalam kehidupan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, sebagai pesan khutbah nasihat kita pada siang hari ini kaum muslimin, kita akan melihat di dalam surah yang terpendek dalam Al-Quran, surah Al-Kawthar, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah. Ketika Allah berkata kami di dalam Al-Quran, itu bukan menunjukkan kalimat banyak, tetapi Allah sedang mengagungkan dirinya. Linta'zim, mu'azzam nafsah. Allah sedang mengagungkan dirinya. Kata Allah, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada engkau nikmat yang begitu banyak, yang tidak bisa kita hitung kaum muslimin. Karena ada sekian banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung kaum muslimin. Maka Allah tidak meminta kita untuk membalas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Tetapi Allah berikan cara bagi kita, jalan bagi kita, bagaimana kita mensyukuri nikmat yang tidak bisa dihitung tersebut. Karena Allah menyebutkan bukan dengan kalimat katsir, tapi kautsar, yang maknanya adalah nikmat yang tidak kita bisa menghitungnya kaum muslimin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika, kata Allah, engkau menghitung berapa jumlah nikmatku, kata Allah, engkau tidak akan sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan kaum muslimin, kalaupun kita ingin menghitung juga kaum muslimin, jadikanlah ranting kayu yang ada di muka bumi ini sebagai penanya, dan jadikanlah air laut itu sebagai tinta. Buatlah berapa jumlah nikmat Allah
yang telah Allah hadirkan kepada kita kaum muslimin. Takkan bisa kita menghitungnya. Karena begitu tidak bisa kita menghitung kaum muslimin. Allah berikan jalan kepada kita agar kita tetap berada menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Apa yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala? Fasalli li rabbika. Salat itu kaum muslimin cara bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk apa lagi engkau salat ya Rasul? Bukankah surga sudah disiapkan oleh Allah kepadamu? Mungkin kalaupun engkau tak salat, Allah telah siapkan. Kenapa engkau masih melaksanakan ibadah ya Rasulullah?" Karena begitu tekunnya sampai bengkak kaki Rasul salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ibadah yang kita lakukan kaum muslimin sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah berikan dengan bermacam ragam kenikmatan dalam kehidupan kita, sampai pun kita tidak bisa menghitungnya. Maka solatlah kaum muslimin, karena bentuk itu merupakan bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah yang paling terhebat, zikir yang paling terhebat adalah solat. Sehingga solat pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesudahan hidup bagi orang yang salat. Dalam surah Taha ayat 132, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal 'aqibatu lit-taqwa. Kesudahan bagi orang yang salat kata Allah adalah mereka kesudahan hidup di dunia, ditutupnya dunia, berpulang menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tapi perhatikan kaum muslimin, ketika orang tidak salat, mengabaikan salat, apa yang dijanjikan Allah kepada kita kaum muslimin? Neraka waib, neraka sakar. Bahkan mereka adalah orang-orang yang disulitkan oleh Allah ketika akan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Qiyamah, "Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq." Sekali-kali tidak kata Allah, ketika ruh sudah sampai di tenggorokan kita, maka dikatakan kepada orang yang merasakan sakitnya kematian itu, wa qila man raq. Coba cari kata Allah orang yang bisa menyembuhkan sakit itu. Allah tahan di pangkal tenggorokan kita kaum muslimin. Allah belum lepas. Tapi begitunya Allah merasakan, memberikan rasa sakit kematian itu kepada siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wal tafatis saq. Betis yang kiri dan yang kanan itu dipertaut. Ila rabbika yauma izinil masaq. Mereka dihalau menghadap Rabbnya. Siapa yang merasakan sakit itu kaum muslimin? Sampai kedua betisnya bertaut merasakan sakit kematian itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala saddaqa wala saddaqa. Mereka tidak membenarkan Al-Quran. Mereka menolak kebenaran. Wala saddaqa. Mereka adalah orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat, kesudahan hidupnya adalah kesudahan yang terburuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah kita menjadi orang-orang yang selalu menegakkan sholat. Mudah-mudahan dipisahkan kita dengan sholat tersebut ketika ruh sudah berpisah dengan jasad kita. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua kaum muslimin rahimakumullah, wanhar. Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan kepada kita kaum muslimin
ikutlah bahagian menjadi orang-orang yang sahibul kurban, orang-orang yang ambil andil bagian mereka menjadi sahibul kurban sebagai peserta daripada ibadah kurban. Kita tahu kaum muslimin rahimakumullah, kurban bukan hanya sebatas menyembelih, tumpah darah kepada bumi, bukan. Tapi ada nilai-nilai yang kita ambil daripada ibadah kurban kaum muslimin. Ada esensi penting yang kita ambil daripada ibadah kurban. Ada nilai filosofi yang dapat kita ambil daripada kurban. Apa yang pertama kaum muslimin rahimakumullah? Pengorbanan itu kaum muslimin, ibadah kurban itu adalah tindakan yang suci untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah titik kesamaan antara solat dan ibadah kurban? Ada. Solat itu adalah sedekat-dekat hamba kepada Allah. Kurban itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya, yaitu kurban. Qarraba yuqarribu qurbanan. Sempurna kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ibadah kurban itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak saja kepada Nabi Muhammad, tidak saja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi kurban itu juga Allah perintahkan kepada kedua putra Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Habil. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Wajlu alaihim naba abnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan. Ceritakan, kata Allah, tentang kedua putra Nabi Adam ketika mereka mempersembahkan kurbannya. Maka salah satu dari yang dua, hanya satu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurbannya Habil, tetapi yang diterima oleh Allah adalah kurbannya Habil. Karena Habil berkurban betul-betul dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ingin kita disebut sebagai orang yang dekat dengan Allah, ambil bahagian kita kaum muslimin. Apalagi mereka ikut kurban sebagai sahibul kurban. Mereka sudah menampakkan amal-amal soleh yang dia lakukan di 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Bukankah 10 hari di awal bulan Zulhijjah kaum muslimin pahala yang amat hebat? Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha. Tidak ada hari, kata Rasulullah, untuk beramal soleh, bahkan amal soleh pada hari tersebut, kata Rasul, ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, yakni ayyamil asr, yaitu, kata Rasul, adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Bertanya sahabat kepada Rasulullah, faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Apakah sama ya Rasul 10 hari itu dengan berjihad di jalan Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala walal jihadu fi sabilillah. Kalaupun ingin disamakan 10 hari di awal bulan Zulhijjah dengan berjihad, kata Rasulullah, illa rajulan kharaja bi nafsi wa mal thumma lam yarji' min zalika bi syai', kata Rasul. Kalaupun ingin disamakan 10 hari itu dengan berjihad, syaratnya, kata Rasul, adalah mereka pergi di medan jihad, thumma lam yarji', dia tidak kembali lagi. Mungkin dia membawa dirinya dan hartanya, tapi mereka pulang tidak lagi membawa dirinya dan hartanya. Min zalika syai', sekecil apapun, tak pulang lagi dari medan jihad. Maka hari yang 10 hari di awal bulan Zulhijjah samalah dengan orang-orang yang mati di medan jihad kaum muslimin. Bukankah orang yang berjihad, mereka sudah diambil nyawanya oleh Allah, ruhnya oleh Allah, percintaan dia kepada Allah setelah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan lagi kepada dunia, supaya diwafatkan lagi seperti syahid sedia dan kala dulu.
karena begitu rindunya orang-orang yang mati di jalan Allah, mati dalam keadaan syahid. Hari ini kaum muslimin, kita disamakan oleh Allah. Ini adalah bulan yang penuh dengan jihad kita, jihad dengan harta kita, jihad dengan diri kita kaum muslimin, supaya kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah berkurban itu menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada titik samanya kaum muslimin. Salat itu bentuk kita bersyukur, dan berkurban pun bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Ada dimensi spiritual kita, ada dimensi sosial kita. Maka kurban merupakan dimensi sosial yang kita wujudkan kaum muslimin. Sempurnalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tidak cukup hanya sebatas bersyukur, tapi sempurnakan syukur kita. Salat dan berkurban sebagai bentuk kesempurnaan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kaum muslimin, sebagai esensi daripada ibadah kurban itu adalah, kurban mengajarkan kepada kita adalah untuk memangkas, memotong sifat-sifat keserakahan kita. Binatang adalah makhluk yang serakah. Simbolnya adalah ketika menyembelih, kita diberikan gambaran oleh Allah, pesan oleh Allah adalah sembelihlah sifat-sifat serakahmu, pangkaslah sifat-sifat serakahmu, ambisi terhadap dunia yang mereka sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengejar dunia kaum muslimin, tapi lupa kepada Allah. Siapa yang memberikan rezeki yang dikejar tersebut? Maka untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, jadikanlah kita orang-orang yang mengejar akhirat kita. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari bekal akhirat kita dan jangan lupakan kehidupan dunia kita. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya adalah kurban, bentuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habil disuruh berkurban, Habil disuruh berkurban, mereka tunduk, tetapi Qabil mempersembahkan kurbannya asal jadi saja, tidak mempersembahkan yang terbaik. Tapi beda halnya dengan Habil yang dicari kurban terbaiknya, diseleksi kurban terbaiknya, sehingga Allah menerima kurbannya Habil, tidak kurbannya Habil. Kenapa Habil yang diterima? Karena Habil, karena tunduk dia kepada Allah, patuh dia kepada Allah, kepada aturan dalam ibadah kurban itu. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, dari dua hal yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini kaum muslimin, salat dan berkurban sebagai bentuk ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan penting dari yang kedua ini adalah kurban sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutlah kaum muslimin menjadi bahagian daripada ibadah kurban itu sendiri. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, barangkali inilah sebagai pesan khutbah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, Allah tunjuki hati kita, Allah tunjuki kehidupan kita supaya tetap berada di jalan-jalan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minna wa minkum wa tilawatil Qur'an innahu huwal ghafurur rahim.